Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Samsidik, NPM 2021540070. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang dimana berkat kudrat irodatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah PAI beserta rekan-rekan yang kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Islam dan kebangsaan bersama dua orang rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fauzia dengan NPM 202154061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmanurul Fathiyah, NPM 2021541. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Manifestasi cinta tanah air antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri, agar tumbuh rasa nasionalisme cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW sangat jelas memerintahkan hal ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid, sebagaimana yang gugur membela ajaran agama. Adapun nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Nilai ini mencakup pengertian disatukannya bermacam agama, suku, bangsa, dan bahasa yang dipergunakan mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Nilai harga menghargai sebagai bangsa yang berbudaya. Merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Pada peristiwa tanggal 10 November 1945 adalah tonggak sejarah sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Pada masa itu, pemaknaan sangat signifikan dalam paradigma keagamaan. Nasionalisme yang semula dipahami sebagai wilayah di luar agama ternyata bagian dari kewajiban syar'i yang harus diperjuangkan. Tampaknya, kerangka pemikiran itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar umat Islam untuk terus merawat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari atas nama pengurus besar NU mendeklarasikan seruan jihad, yaitu yang pertama, setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam berperang kemerdekaan layak disebut syuhada. 3. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara, diantaranya dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiaplah siaga kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin,
pemimpin yang dalam istilah Islam disebut ulil amri adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus persoalan suatu kaum. Ulil amri yaitu berupa jabatan seperti presiden dan lain-lainnya. Konsep Maqasid at-Tashri' atau Maqasid al-Syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari konsep Maqasid al-Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid al-Syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian usuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks bela negara, menjaga dan memelihara negara merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Itu karena apabila negara tidak kondusif, akan menyebabkan terganggunya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi warga negara. Membela negara tidak harus dalam wujud peperangan, tetapi bagi seorang mahasiswa bisa diwujudkan dengan cara lain, seperti yang pertama, dengan membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, senantiasa melaksanakan amanah dari kedua orang tua. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan rumah, kampus, dan masyarakat. Yang keempat, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, misalnya mengumpulkan sumbangan. Yang kelima, belajar dengan tekun di semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesemaptaan seperti bela diri, pramuka, resimen Mahawarman, dan lain-lain. Yang ketujuh, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Yang kedelapan, tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Lalu, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada negara kesatuan Republik Indonesia.